melakukan vaksin, Pak. Vaksin wajib berarti? Wajib, Pak. Boleh diceritakan Pak, awal mula terbentuknya Aspen ini apa semangatnya? Ya, jadi awal mula terbentuknya Aspen itu adalah dari obrolan beberapa teman, ya dari beberapa teman yang ngobrol, yang komunitas-komunitas Pak ya. Wah, ini komunitas sudah banyak, terus kok jalannya itu masing-masing. Jadi masing-masing punya acara sendiri-sendiri. Saling tidak connect. Nah, dari obrolan itu timbullah ide untuk membuat suatu kelompok yang notabene bisa merangkul semua kelompok yang sudah ada menjadi sebuah kelompok yang bisa dikatakan sevisi lah Pak, sevisi. Nah, akhirnya tercetuslah ide untuk membuat sebuah asosiasi. Nah, tahun 2021 bulan Mei dilakukanlah Kongres Nasional, Pak. Kongres Nasional 2000 untuk pembentukan Aspen pertama kali 2021, Pak. 2021 di Ambarawa. Di Ambarawa. Di Ambarawa, ya. Di Ambarawa terbentuklah asosiasi tersebut yang sudah diisi oleh beberapa anggota dari seluruh Nusantara. Ada yang dari Sumatera. Luar Jawa juga ada? Ada, Sumatera ada. Terus kemudian ada yang dari Jawa Barat, ada dari Banten, ada Serang, Tangerang, dan sebagainya itu. Terus dari Jawa Tengah tentunya. Terus kemudian dari Jawa Timur. Kemudian Madura juga ada juga yang dari Bali, Pak. Bisa itu. Visi untuk peternak entok apa ini? Ya, visinya itu adalah mewadahi, Pak. Jadi Aspen itu mewadahi peternak dan penghobi entok seluruh Nusantara supaya lebih tangguh dan sejahtera. Gitu ya. Tangguh dalam arti gini, Pak. Banyak peternak atau penghobi yang biasanya dalam beternak itu ada kendala penyakit lah, atau kendala tidak punya duit lah, atau kendala apa saja. Setelah kena kendala itu langsung drop dia tidak mau bangkit lagi karena tadi ya masalah dana, masalah tidak bisa menangani. Nah, dengan adanya asosiasi ini itu bisa diredam lah Pak. Jadi kalau yang punya penyakit, cara mengatasinya bagaimana? Ayo kita rembuk bareng-bareng. Seperti itu. Sampai ke permodalan enggak, Pak? Kalau permodalan sementara ini hanya dari modal individu semua, Pak. Ya. Kalau sementara belum ada peternak besar yang melakukan kegiatan ternak entok secara intensif yang besar begitu belum ada, Pak. Tapi baru perumahan-perumahan. Tapi ya skalanya sudah mungkin ratusan sudah ada, tapi baru dana pribadi. Bisa enggak itu kemitraan, Pak? Maksudnya ayam itu kan sudah, ayam pedaging itu kan sudah ada kemitraan. Kalau itu ke depannya memungkinkan enggak untuk dilakukan kemitraan? Sangat memungkinkan sekali, Pak. Apabila peternak itu sudah benar-benar tangguh. Tangguh tadi menghadapi penyakit bagaimana, menghadapi masalah dana bagaimana. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan kemitraan itu bisa dilakukan. Kalau sekarang kemitraan skala kecil itu sudah banyak dilakukan, Pak. Tapi modelnya begini, kita satu peternak punya beberapa mitra ternak. Jadi kita punya indukan dan jantan gitu. Misalkan satu paket itu kan satu jantan 4 betina. Itu dititipkan ke tempat A, nanti ada 2 paket lagi tempat B, ada beberapa paket lagi ke tempat C. Itu seperti itu sudah banyak dilakukan di daerah Jawa Timur, Pak. Itu. Jadi untuk Aspen ini apakah memang spesialis untuk di entok hias atau juga entok pedaging? Nah, Aspen ini mewadahi peternak dan penghobi, Pak. Jadi kalau namanya peternak itu juga basicnya itu kan daging, Pak. Kalau penghobi memang dihias. Ya, gitu, Pak. Jadi semua pedagang dan betul, hias, bahkan pedagang pun kita wadahi, Pak. Oh, gitu. Ya, jadi kita berharap nantinya perdagangan entok itu tidak
semena-mena Pak. Jadi melihat juga harga pakan yang mahal itu tidak pedagang, oh entokmu harga sekian, nggak laku ini, lakunya cuma sekian. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada standarisasi harga ya? Bukan standarisasi, tapi paling tidak dia bisa dengan hatinya Pak. Dengan hatinya tidak memperlakukan peternak itu semena-mena. Ya, seperti itu Pak. Ya. Kalau selama ini Pak, masyarakat itu kan masih memandang entok itu sebelah mata. Ya. Yang prioritas sementara ini adalah ayam. Ya. Karena entok itu pakannya banyak, ya. anggapan masyarakat. Padahal kalau makanan alternatif kan banyak sebetulnya. Ya. Ini bagaimana tanggapan dari Aspen? Ya, ini. Makanya untuk misi yang kedua dari Aspen itu adalah membuat pakan yang murah dan bergizi. Itu adalah jawaban daripada keluhan peternak yang mengatakan bahwa pakan entok ini banyak dan mahal. Akhirnya mereka tidak untung. Nah, itu kita jawab dengan membuat pakan yang murah dan bergizi. Itu sudah kita lakukan. Jadi pakan-pakan itu kita combine dengan pakan-pakan yang dari alam sekitar, Pak. Ya, jadi yang sudah kita lakukan adalah pakan dari rumput, Pak. Rumput gajah odot itu dicacah, dikasih dicampur dengan katul tadi, ditambahkan sedikit konsentrat. Itu untuk pembesaran 30 hari ke atas. Indukan juga boleh. Terus yang kemudian kedua, kita juga buat juga pakan yang dalam bentuk fermentasi. Fermentasi itu juga dicari bahan-bahan yang murah. Salah satunya tadi, ya, rumput odot tadi, kita fermentasi dengan katul. Supaya apa? Tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas meramu pakan atau mencari pakan ini sedikit berkurang, Pak. Jadi kalau di kambing istilahnya silase. Ya, silase seperti itu bisa. Nah, kalau di entok itu juga begitu. Kita membuat pakan itu sehari aja. Kita ngambil berapa orang untuk melakukan pencampuran, kemudian untuk packing itu sehari saja. Nanti bisa untuk dikasih makan entok selama mungkin sebulan, Pak. Oh gitu ya? Ya, ini juga sudah saya sendiri melakukan. Entok saya itu kebetulan sekitar ada mungkin 500-an entok saya. Oh, luar biasa. Ya, saya yang makan nih Pak cuma 2 orang. Oh gitu? Iya, jadi satu kandang itu ada yang 350 itu 1 orang. Makannya sih 1 orang Pak. Kandangnya di mana letaknya? Ada di Tulungagung Pak. Tulungagung ya, Jawa Timur ya? Ya, jadi sama ini itu yang saya lakukan. Jadi tidak melulu harus, wah ini harus dengan banyak tenaga, enggak. Jadi saya membuatnya gitu. Dalam satu waktu kita ngundang orang untuk tadi mencacah. Nah itu cacah rumput. Ada juga saya gini melakukan kerjasama dengan beberapa teman yang dia produksi rumput aja. Saya beli rumputnya dalam bentuk cacahan. Nah gitu Pak. Oh iya. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang di peternak bisa menerapkan itu. Kalau berbicara tentang entok bias, Pak, banyak masyarakat yang terpukau dengan harga entok sampai jutaan rupiah. Ya. Lah, sementara pengalaman-pengalaman bisnis yang pernah terjadi kayak burung lobet, kemudian tanaman gelombang cinta itu pasti mengalami penurunan harga. Lah untuk entok antisipasinya seperti apa, Pak? Ya, entok penangannya ya seperti acara ini Pak. Ya tadi satu misi pertama adalah melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai jual entok, yaitu dengan salah satunya adalah kontes. Dengan adanya banyak kontes, otomatis antusias dari peternak dan penghobi ini makin tinggi Pak, terpacu. Oh di sana ada acara kontes besok, oh di sana ada acara kontes besok. Jadi harga itu paling tidak bisa dipertahankan Pak. Bisa dipertahankan ya. Oh iya. Untuk setiap kontes Pak, untuk setiap kontes itu jurinya beda-beda di kabupaten, itu ada standarisasi juri enggak Pak? Ya, jadi gini Pak, untuk setelah adanya Aspen, Asosiasi Peternak Entok Nusantara ini, untuk penilaian dari juri itu mulai kita susun standarisasinya Pak. Mulai dari jumbo, dari kelas jumbo atau entok bobot, entok putih itu, kemudian entok hias, kita ada jurinya. Dan juri itu benar-benar dipilih dari orang yang satu, paham benar mengenai entok. Yang kedua dia
netral sifatnya, tidak memihak dalam salah satu peternak saja. Terus kemudian yang ketiga, dia benar-benar ini Pak, peduli terhadap kemajuan entok. Kan ada juri yang nggak peduli, dia pokoknya asal aja ada. Makanya di Aspen ini jurinya kita standarkan, terus kemudian juri itu juga diberi sertifikat dan disumpah oleh Aspen. Disumpah? Iya, ada sumpahnya. Juri itu harus disumpah, Pak, supaya dia mempertanggungjawabkannya bukan hanya di saat kontes, di akhirat dia akan bertanggung jawab. Jadi nggak main-main. Kita menilai seseorang supaya tidak salah, Pak. Jadi nggak, dia pertanggungjawabannya tidak hanya sekedar saat itu juga, besok juga seperti itu. Ya, kalau kelas kontes itu untuk jumbo ada beberapa kelas. Satu adalah kelas untuk ekstrim, Pak. Untuk ekstrim yang dinilai hanya bobotnya. Jadi dominan 80% nilai dari bobot. Kemudian 10% dari kesehatan. Ketiga, 10% dari kerapian, Pak. Jadi kerapian bulu itu juga perlu, tapi nilainya kecil, cuma 10%. Nah, yang 80% memang bobot aja, ekstrim namanya ekstrim. Terus ya, kemudian kedua untuk jumbo itu ada namanya all the best. All the best itu mewakili semuanya. Ya bobot, ya keindahan, ya postur, semuanya mewakili, Pak. Jadi tapi ya tetap yang dominan namanya jumbo ya bobotnya, Pak. 30% nilainya itu. Kalau kelas hiasnya? Kalau kelas hias itu ada beberapa kelas, Pak. Satu namanya kelas untuk jali. Kelas jali itu yang seperti ini, Pak, batik seperti itu ada. Kemudian ada kelas yang whitehead, bondol istilahnya, Pak. Bondol. Yang kepalanya putih. Ya. Semua kepala putih, baik warnanya apapun, nama masuknya ke whitehead. Itu. Nah, kemudian ada juga warna yang eksotik. Eksotis itu ada yang warna-warna ini, Pak, warna-warna yang aneh. Jadi warna-warna yang tidak umum lah, itu ada. Nah, terus kemudian ada juga yang warna basic, warna hitam, warna silver, warna kelawu, warna coklat, itu ada juga tersendiri. Jadi banyak sekali kelas. Banyak sekali, justru di warna banyak, Pak. Ada juga kelas yang ada tapi mungkin pemiliknya belum banyak, itu salah satunya mata merah, Pak. Matanya, jadi entok itu warnanya merah. Dan itu bisa warna apa saja. Ada yang putih, ada yang jali, ada yang milenial juga ada. Ada yang paling ngetren sekarang mocha mata merah. Warnanya mocha, coklat. Tapi matanya merah. Gitu. Program Aspen apa sekarang, Pak? Kalau sekarang Aspen satu tadi ya melakukan kegiatan, salah satunya kontes yang kita lakukan untuk bulan ini, bulan Desember, bulan Agustus ini tanggal 28 ada di Subang, Pak, Subang Jawa Barat. Kemudian tanggal 25 September ada di Majalengka. Nanti tanggal 9 Oktober ada di Tulungagung. Itu. Mungkin berbagi tips, Pak, terkait dengan kesehatan entok. Ya, mata biru atau mata putih itu ini menjadi momok bagi peternak. Ya. Apa solusinya, Pak? Solusinya adalah gini, Pak. Ternak itu sebenarnya memperlakukan ternak itu seperti melakukan diri kita sendiri. Satu, tempatnya juga harus bersih. Diupayakan bersih dan kering, Pak. Jadi upayakan jangan becek. Supaya apa? Mengurangi terjadinya virus-virus yang berkembang secara liar. Virus tetap ada, tapi dikendalikan, Pak. Dengan cara apa? Tadi awalnya diberikan satu semprotan yang dapat meminimalis ini virus supaya tidak berkembang. Terus kemudian kedua, melakukan vaksin, Pak. Vaksin wajib berarti? Wajib, Pak. Untuk hewan wajib. Beberapa peternak kan ya pakai alami saja, nggak usah vaksin. Takutnya kalau vaksin itu berpengaruh terhadap daging. Nah, itu gimana itu? Oh, enggak, Pak. Jadi kalau itu salah ya. Sebenarnya asumsi itu memang asumsi bagi mereka yang belum tahu, Pak. Ya, gimana itu? Ya, ayam saja yang sudah ribuan itu semua divaksin, Pak. Nggak mungkin ayam di peternakan besar itu nggak divaksin, nggak mungkin. Jadi entok itu kalau bisa
jumlahnya sekarang kan ada minimal vaksin yang untuk 50 ekor. Nah, itu kan divaksin. Ya, Vaksinnya itu jenis apa, Pak? ya sama Vaksin ayam? sama seperti ayam, Oh. sama seperti ayam. Terus kemudian yang kedua mengusahakan kebersihan kandang, Pak. Jadi sering disapu atau paling tidak membuat lantai itu yang tidak becek, tidak tercemar oleh virus. Itu seperti itu. Kalau asal-usul entok Rambon. Nah, asal-asal entok Rambon itu sebenarnya ini cerita dari yang terdahulu yang udah kita himpun di beberapa literatur. Itu Rambon itu dibawa oleh penjajah yang untuk memenuhi kebutuhan daging entok di daerah Batavia. Nah, Batavia itu karena di sana boleh dikatakan kota, akhirnya itu dipelihara oleh para pegawainya, Pak, yang notabene banyak dari daerah Indramayu dan Cirebon. Makanya setelah penjajah itu hilang, dinamakan entok Rambon, Indramayu, Cirebon. Oh, gitu. Ya, keunikannya apa? Keistimewaan dari entok Rambon itu, Pak? Entok Rambon tahan terhadap penyakit, terus kemudian mudah menyesuaikan lingkungan. Jadi dia hidup di rawa-rawa, di air itu bisa. Posturnya juga besar. Posturnya sebenarnya nggak terlalu besar, Pak. Tapi dia hidupnya karena diliarkan, dia jadi lemaknya sedikit, Pak. Karena banyak gerak. Gitu. Kalau asal-usul entok Jumbo Blitar ini apa ini? Nah, sebenarnya kalau Jumbo Blitar sebenarnya asal-usulnya tadi saya bilang ada beberapa orang yang bawa dari luar negeri ya dulu. Nah, kebetulan warnanya putih dan berkembangnya di Blitar dan sekitarnya. Sebenarnya bukan hanya Blitar, mungkin di Kediri ada, Tulungagung ada, itu. Tapi spesiesnya ini dari Australia atau dari Taiwan atau dari mana? Ada yang dari Amerika sama Australia, Pak. Ada Filipina juga. Oh, ada ya? Ya. Oh, ya. Jadi memang awalnya entok itu bukan hewan asli Indonesia begitu? Endemi Indonesia ada, itu entok hutan, ya cenderung warnanya hitam, yang sudah diteliti. Itu ada di Sumatera. Berarti sebetulnya seluruh entok yang ada di Indonesia itu kan ada istilah entok lokal. Ini nggak ada sebetulnya karena itu semuanya katakan entok lokal itu karena itu dipelihara lebih lama dulu, Pak. Oh gitu. Ada sejak dulu gitu loh. Nah itu namanya entok lokal. Sebenarnya sama hewan lain pun juga begitu. Kita ngomong misalkan di sini ya kambing kali gesing. Kali gesing dari mana ya? India. Bukan dari sini kan? Sama. Tapi kalau sudah berkembang di sini lama, jadinya oh ini dari sini. Sapi sama. Sapi sebenarnya bukan dari murni Indonesia kan? Sama. Ini pesan-pesan untuk peternak pemula, Pak. Ini banyak sekali yang ingin miara entok apa? Pesan-pesan saya banyak-banyaklah belajar dari para senior yang sudah ada. Banyaklah bertanya. Banyaklah berkumpul untuk mencari info tentang cara melihara entok dengan baik dan benar. Itu yang pesan saya. Jadi nanti jangan mereka cuma menerima informasi sepihak, begitu kena kendala di penyakit atau di penjualan murah, mereka terus turun semangatnya. Makanya misinya Aspen itu adalah mewadahi peternak dan penghobi entok supaya lebih tangguh dan sejahtera. Jadi tangguh itu tadi menghadapi gempuran penyakit, harga pakan yang mahal, penjualan yang murah. Mereka nggak mudah menyerah, tangguh.